Halo semuanya, selamat datang di penjabaran kita kali ini. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau sebuah teks spiritual dari 1400 tahun yang lalu tiba-tiba bertransformasi jadi instrumen ekonomi yang terbukti secara matematis? Nggak cuma itu, sistem ini bahkan dikodifikasi secara hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Keren banget kan? Ini tuh kasus yang langka banget di mana teologi benar-benar bertemu dengan kebijakan fiskal dunia nyata. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk peta jalan kita hari ini, kita bakal melewati 5 rute seru. Pertama, makna spiritual sedekah. Kedua, gimana hadis masuk ke hukum Indonesia. Ketiga, rumus matematika zakat. Keempat, mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan kelima, gimana zakat mendorong pertumbuhan nasional. Oke, mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, makna spiritual sedekah. Jadi, fondasi dari semua kerangka ekonomi yang bakal kita bahas ini bersumber dari teks-teks Open Courseware UIN Sunan Gunung Jati. Kita mulai dari akar filosofisnya dulu ya. Ada satu teks fundamental yang membangun metafora visual yang luar biasa kuat. Di hadis kelima disebutkan, "Wahai Ka'b bin Ujrah, puasa adalah perisai dan sedekah memadamkan kesalahan." Konsep dasar inilah yang benar-benar menjadi pondasi dari seluruh sistem ekonomi yang bakal kita bongkar sebentar lagi. Coba perhatikan, perbandingan ini brilian banget loh. Metaforanya membandingkan api dan air. Api di sini mewakili panasnya dosa atau murka, sementara air melambangkan sedekah, ketenangan, penyucian, dan rahmat. Jadi secara konsep, amal atau sedekah itu bertindak kayak air yang langsung menyiram dan memadamkan api. Awalnya memang murni metafora spiritual, tapi tunggu dulu. Seperti yang bakal kita lihat, konsep air ini perlahan meluas untuk memadamkan api yang lebih nyata di masyarakat, yaitu ketimpangan dan krisis ekonomi. Lanjut ke bagian kedua, hadis dalam hukum Indonesia. Nah, bagian ini menurut saya benar-benar menarik. Indonesia itu nggak cuma membiarkan teks-teks kuno ini jadi sekedar anjuran moral atau panduan spiritual pribadi aja. Enggak. Negara malah mengambil langkah proaktif untuk mengubahnya menjadi hukum positif dan kebijakan negara yang benar-benar mengikat. Kalau kalian lihat pemetaan ini adalah bukti nyata integrasi antara keyakinan dan hukum negara. Teks kuno dipetakan langsung ke regulasi modern. Contohnya nih, hadis 1-3 yang bilang zakat itu pilar wajib langsung diadopsi bulat-bulat jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terus anjuran untuk mencegah kebiasaan meminta-minta itu ditransformasi jadi program zakat produktif yang nyambung ke UU Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Bahkan tarif spesifik untuk hasil panen pertanian juga resmi diadopsi di peraturan Baznas. Luar biasa kan? Jadi, poin krusial yang perlu kita ingat di sini, bayar zakat dalam sistem ini tuh bukan lagi sesuatu yang sifatnya sukarela. Sama sekali enggak. Kalau diabaikan, ada konsekuensi hukum di dunia nyata. Berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif sampai pidana loh buat yang sengaja menghindar. Di kompilasi hukum ekonomi syariah juga diatur soal denda dan penagihan paksa. Lebih jauh lagi, sistem ini nyambung langsung sama instansi kayak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Sosial untuk memastikan kepatuhannya. Ibaratnya, ini tuh benar-benar setara dengan menghindari pajak penghasilan di negara-negara lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rumus matematika zakat. Di sini kita bakal lihat gimana kewajiban hukum yang tadi kita bahas diterjemahkan jadi sebuah rumus matematis yang ketat, terstruktur, dan gampang banget dihitung. Tapi sebelum kita main hitung-hitungan, kita wajib kenalan dulu sama dua variabel utamanya. Pertama itu nisab. Nisab ini semacam ambang batas minimum kekayaan yang nilainya setara dengan 85 gram emas. Kalau harta kalian masih di bawah ini, ya kalian belum wajib bayar, aman. Nah yang kedua itu haul. Haul adalah syarat waktu di mana harta tersebut harus sudah kalian pegang selama 1 tahun penuh. Berbekal dua variabel tadi, kita dapat rumus aljabar yang super simple. Pakai logika jika maka aja, siapapun bisa kok menghitung kewajiban zakat mal mereka. Caranya, pertama, identifikasi total harta kalian. Terus cek, apakah udah lewat batas nisab dan udah disimpan selama setahun? Jika iya, maka tinggal kalikan saja totalnya dengan 2,5%. Simple banget kan? Misalnya nih, kalian punya uang nganggur 100 juta rupiah yang udah mengendap setahun. Maka secara matematis, kewajiban zakatnya adalah 2,5 juta rupiah. Tarif 2,5% ini unik loh, jauh lebih kecil dari PPN waktu kalian ngopi di kafe, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa masif. Oh iya, sistem ini juga benar-benar membumi dan sangat memikirkan kondisi lapangan. Coba kita lihat aturan untuk hasil pertanian. Tarif pajaknya dibedakan berdasarkan biaya produksi. Kalau petani pakai irigasi alami, kayak mengandalkan air hujan gitu, tarifnya 10%.
Tapi kalau petani itu harus keluar uang lagi untuk beli pompa atau bayar irigasi buatan, kewajibannya langsung didiskon setengah, jadi cuma 5%. Ini benar-benar cerminan langsung dari prinsip keadilan ekonomi yang udah ditulis di hadis 22-24 tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih semua angka-angka ini penting banget buat ekonomi makro? Yuk, kita bedah di bagian keempat, mengurangi ketimpangan ekonomi. Kita mau lihat bukti nyatanya. Coba perhatikan simulasi populasi 5 orang ini. Total ada dana sekitar 19,5 juta rupiah yang berhasil dikumpulkan, dan ini diambil secara eksklusif dari mereka yang pendapatannya paling tinggi aja. Terus, dana itu disebar rata. Coba deh lihat hasil akhirnya. Buat kelompok yang sangat kaya, penarikan ini nyaris nggak kerasa, cuma penyesuaian kecil banget di dompet mereka. Tapi buat si miskin yang awalnya cuma punya 10 juta rupiah, tambahan dana 3,9 juta rupiah itu ibarat dapat napas baru. Itu loncakan persentase kesejahteraan yang benar-benar mengubah hidup mereka. Lalu, apa efek domino dari redistribusi ini? Jawabannya, penurunan tajam sebesar 9,6% pada koefisien Gini. Buat yang belum tahu, koefisien Gini itu ukuran standar untuk ketimpangan. Jadi ini tuh bukti matematis yang valid banget kalau sistem zakat ini nggak cuma indah di atas kertas, dia secara aktif benar-benar menyusutkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di dunia nyata. Pada akhirnya, mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya di bagian kelima, zakat mendorong pertumbuhan nasional. Ini dia pembuktian pamungkasnya, tentang gimana sistem ini bertindak persis kayak air yang bukan cuma memadamkan kemiskinan sistemik, tapi juga berubah jadi bahan bakar untuk meroketkan pertumbuhan negara. Di dunia ekonomi makro, para ahli itu biasanya pakai model pertumbuhan Solow untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, waktu peneliti mencoba memasukkan variabel zakat, yang di sini disimbolkan pakai huruf zeta, ke dalam persamaan Solow, hasilnya mengejutkan banget. Model itu menunjukkan adanya pergeseran fokus yang mendasar. Uang yang tadinya cuma muter-muter untuk akumulasi modal fisik, dialihkan menjadi investasi besar-besaran untuk modal manusia, alias human capital. Dan grafiknya sama sekali nggak bisa bohong. Kalau sebuah model ekonomi berjalan tanpa sistem ini, PDB mereka cuma tumbuh di angka 2,1%. Tapi lihat, pas perekonomiannya mengintegrasikan instrumen zakat ini, angkanya melonjak signifikan jadi 3,5%. Beda jauh banget kan? Kenapa sih lompatan ini bisa terjadi? Jawabannya ada di fungsi utilitas sosial. Sistem ini tuh nggak cuma bagi-bagi uang tunai lalu selesai. Nggak gitu. Dana yang ada dialihkan untuk bikin masyarakat jauh lebih produktif, misalnya untuk pelatihan kerja atau modal usaha. Secara logaritmik, transfer 1 juta rupiah itu memberikan nilai guna yang jauh-jauh lebih tinggi bagi orang miskin ketimbang uang itu dibiarkan tidur di rekening bank orang kaya. Jadi data makroekonomi ini secara harfiah memvalidasi pepatah etis kuno yang bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena kedermawanan itu secara matematis meningkatkan total kekayaan dan kesejahteraan sebuah masyarakat. Yang akhirnya membawa kita ke satu pemikiran penutup ini. Coba deh kita renungkan. Kalau sebuah metafora spiritual yang umurnya udah 1400 tahun aja bisa direkayasa, jadi sistem hukum yang secara matematis sukses mengurangi ketimpangan dan meningkatkan PDB di Indonesia hari ini, kira-kira kerangka etis kuno apa lagi ya yang menyimpan rahasia untuk memecahkan berbagai krisis ekonomi global yang lagi kita hadapi sekarang? Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirkan kan? Oke, terima kasih banyak udah mengikuti penjabaran kali ini. Sampai jumpa